Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita di PHP dasar channel Infotek Infra. Kita lanjutkan. Sekarang kita akan membahas tentang manipulasi string ya. Manipulasi string. Kita akan mulai dengan dot operator. Dot operator adalah operator yang bisa kita gunakan untuk menambahkan string dengan data lain. Bisa string atau tipe data lainnya ya. Sebenarnya kita bisa menambahkan plus untuk menambahkan sebuah string. Namun jika kita coba tambahkan string dengan tipe data number, maka akan terjadi error. Oleh karena itu, PHP merekomendasikan untuk menggunakan titik atau dot untuk menambahkan string dengan data yang lain. Kita akan coba, kita buat sebuah file baru dengan nama manipulasi string ya. PHP coba masukkan kode awalnya dulu ya. Kita buat sebuah variabel dengan nama name. Sini kita tuliskan, jumpa lagi dengan Joko Slamet Pujiono ya. Kemudian kita coba kita panggil Eko. Ini cukup nama boleh ya, kita buat nama saja. Nah, di sini kita tambahkan titik, kemudian kita panggil nama variabelnya name. Kemudian kita kasih titik lagi, kita tuliskan PHP and offline ya. Jadi PHP OL itu sama seperti enter lah, kira-kira begitu ya. Bentar. Itu menu value, kita juga bisa menggunakan value-nya. Sama, kita bisa menggunakan variabel. Kalau kita value, kita tidak perlu memanggil variabelnya lagi, karena kita langsung memanggil nilai. Misalkan nilai 100, kita sama, kita gunakan PHP ya. Oke, coba kita save. Ada yang salah ya. Kalau kita jalankan, kita bisa menggunakan terminal kembali ya. Tuliskan namanya PHP manipulasi string PHP. Maka hasilnya dan nama adalah Joko Slamet Pujiono, kemudian value-nya akan langsung masukkan nilai 100. Ini disebut dengan manipulasi string, kita menggunakan dots ya. Nah, sebenarnya kita bisa menggunakan plus, tapi tidak direkomendasikan karena plus lebih baik digunakan untuk penjumlahan angka dalam bentuk angka ya. Biasanya dipakai di operator aritmatika dan operator lainnya ya. Kemudian yang kedua, kita akan membahas tentang konversi ya. Konversi sebuah nilai dan sebaliknya. Misalkan kita ingin mengkonversi dari integer ke string, atau dari string ke integer, atau dari string ke float. Nah, kita bisa menggunakan, misalkan di sini kita buat sebuah variable value string ya. Kita akan konversi nilainya ke string. Misalkan yang mau kita konversi adalah nilai 100. 100 ini kan integer. Maka cukup kita tambahkan saja di bagian depan dengan memasukkan string ya. String seperti ini. Ini sudah cukup. Maka secara otomatis dia akan mengkonversi nilai 100 yang tadinya integer menjadi string ya. Coba kita pardam value string ya. Kita juga buat yang lain, misalkan value integer ya. Misalkan yang mau kita konversi adalah 100 dalam string ya. Maka kita cukup tambahkan di bagian depannya itu dengan menambahkan int. Artinya kita akan konversi nilai 100 yang tadi string menjadi nilai dengan tipe integer. Kembali kita lakukan pardam
kita masukkan nilai value in-nya ya, seperti ini. Begitu juga ketika kita ingin mengkonversi sebuah nilai string menjadi float. Float itu bilangan desimal ya. Value float, coba misalkan nilainya kita masukkan misal 1,02 misalkan seperti itu. Nah, kita cukup tambahkan di bagian depan sama seperti yang tadi, kita tambahkan float, maka secara otomatis nilai string 1,02 akan dirubah menjadi float ya. Kita var 6 value float ya. Oke, coba kita jalankan ya, hasilnya begitu ya. Value yang tadi string jadi 100 ya, jadi 3 dia. Kemudian integer yang kedua berubah menjadi integer, yang keempat itu berubah menjadi yang 100 pertama berubah menjadi string, kemudian yang kedua berubah menjadi integer, dan yang ketiga itu berubah menjadi float. Ini cara mengkonversi sebuah nilai di PHP dari satu nilai ke tipe nilai yang lainnya ya. Kemudian kita coba mengakses karakter. Jadi mengakses karakter itu apa ya? Kita mencoba membaca setiap karakter yang ada pada satu baris string lah kira-kira begitu. Misalkan kita buat sebuah variabel dengan nama name, ini contohnya. Jadi misalkan di PHP itu kan ada seperti array karakter di mana kita bisa mengakses data tiap karakternya menggunakan kurung siku. Nah, sama seperti di array, indeks pertama itu dimulai dari 0. Jadi kita bisa mengakses indeks melebihi karakter. Jadi kita tidak bisa mengakses indeks itu melebihi dari jumlah karakter di string. Jika dipaksa dia akan error ya. Oke, kita masukkan misalkan di sini kita buat sebuah variabel dengan nilainya misalkan Joko ya. Joko. Ya, kita bisa akses dengan echo $name. Kemudian kita masukkan, misalkan kita mulai dari 0, kasih tanda titik, kemudian PHP. Nah, kita simpan ya, satu, kemudian ini kedua, yang ini yang ketiga. Jadi karena kita ada 4 karakter JOKO, jadi karena nomor indeksnya mulai dari 0, maka berarti indeks terakhirnya adalah 3 ya. Coba kita jalankan, kita clear terlebih dahulu ya. Jalankan, itu hasilnya. Jadi Joko, dia akan turun ke bawah. Jadi kalau kita paksa misalkan mengambil karakter yang keempat, indeks keempat malah tidak ada, maka nanti hasilnya akan seperti ini. Itu akan error. Yang terakhir dia akan mengatakan uninitialized string bisa 4. Jadi tidak bisa diinisialisasi yang string yang keempat itu, yang indeks keempat ya, karena memang tidak ada ya, seperti itu ya. Kemudian kita masuk ke masih di manipulasi string, kita bicara tentang apa namanya ya, variable parsing ya, kira-kira gitu ya, variable parsing. Kita masuk ke variable parsing ya. Jadi bagaimana variable parsing itu khusus string menggunakan double quote atau verilog, kita bisa menggunakan karakter dollar untuk mengakses variabelnya ya. Nah, ini memudahkan kita ketika ingin menggabungkan string dengan variabel. Cara menggunakannya, kita bisa menggunakan karakter dollar lalu diikuti dengan nama variabelnya ya. Itu. Ini mungkin sudah sering teman-teman, ini hampir sama pembahasannya seperti kita membahas tentang variabel array kemarin ya. Tidak apa-apa kita ulang lagi. Misalkan di sini kita bicara tentang echo, langsung saja echo, kemudian hello,
hello, kemudian kita kasih titik buat variable name tadi, akan kita panggil ya yang name di atasnya, kemudian kita kasih titik lagi, kemudian kita masuk ke kasih koma, tulis selamat belajar di HP ya. Oke. Dan ada titik lupa ya, titik, kemudian kita kasih PHP oil ya, end of line ya, end of line huruf besar deh, PHP end of line L. Apa ini yang salah nggak ya? Oke, oh ini dia salah ya, ini sudah ini ya. Atau kita bicara berikutnya, misalkan this is hello $name selamat belajar ya. Ini ada dua teknik pemanggilan. Yang lebih sederhana kita menggunakan pada bagian bawah ya, kita cukup dengan menuliskan $ untuk memanggil nama variabelnya ya. Coba kita jalankan, kita clear dulu ya gitu ya, sama ya hasilnya ya. Kemudian yang terakhir kita akan dimanipulasi string, kita akan bicara tentang curly brace. Curly brace itu ketika kita ingin menggabungkan sebuah variabel dengan string tanpa ada spasi. Jadi misalkan ada sebuah variabel, ya ada nilai, kemudian ini kita tambahkan, gabungkan nilai yang ada dalam variabel tersebut dengan sebuah string. Ya, bisa sebuah kata atau bahkan bisa sebuah karakter. Nah, ini kadang-kadang menyulitkan kita bagaimana cara menggabungkannya ya. Ya, maka biasanya kita menggunakan yang namanya kurung perawal ya. Misalkan sini kita contohkan, kita buat sebuah variabel var dengan nama misalkan Joko lagi ya. Kemudian kita buat echo this is apa nih, kalau kita misalkan langsung tuliskan saja var, kemudian kita ingin menambahkan apa namanya, misalkan kita Jokos, nah gitu, pengennya kan ada Jokos, jadi Jokos, jadi kita berharap bisa parse seperti itu. Coba kita tes dulu. Ya, kalau kita jalankan hasilnya, nah, tidak dikenal. Ini akan karena dia tidak mengenal undefined variable parse. Jadi caranya bagaimana? Ini kita update dengan menggunakan kurung perawal seperti ini. Ya, seperti itu. Maka nanti hasilnya akan berbeda ya. Coba kita clear, kita jalankan, hasilnya seperti itu. Jadi this is Jokos. Jadi kalau misalkan teman-teman mau coba menggabungkan nilai sebuah variabel dengan nilai string yang lain tanpa menggunakan spasi, maka metode yang bisa digunakan adalah dengan menambahkan kurung perawal. Oke, demikian pembahasan tentang manipulasi string. Semoga bermanfaat. See you next video. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.